Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, senang sekali saya hadir di sini kembali ya. Jadi Bapak Ibu mungkin selama perkuliahan 7 kali pertemuan mungkin tidak selalu melihat saya, meskipun kadang saya melihat behind the screen ya. Ya, karena terkait dengan beberapa kesibukan dan sebagainya, sehingga saya tidak bisa stay terus untuk menemani Bapak Ibu. Tapi kami sangat berharap Bapak Ibu tetap bisa untuk mengikuti perkuliahan dengan baik. Ya, jadi kami juga akan tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Oke, di periode 2, di semester 2 ini, kita akan ada 3 mata kuliah ya. Nanti detailnya akan saya share di grup pengumuman. Saya lupa hari ini, tadi saya harusnya menjanjikan mau share ya, tapi tadi karena sibuk sendiri akhirnya kelupaan. Jadi ada 3 mata kuliah. Yang pertama adalah mata kuliah multimedia interaktif yang akan diadakan secara sinkronus melalui Zoom setiap hari Senin. Bapak Ibu akan ditemani oleh Bapak Hadi selaku dosen koordinatornya. Kemudian ada Bapak Tengki selaku dosen pengajar yang akan belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu selama 7 minggu ke depan ya untuk mata kuliah multimedia interaktif. Kemudian di mata kuliah kedua nanti ada mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Nah, di mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer juga kita adakan secara sinkronus melalui Zoom setiap hari Rabu. Dosen yang akan menemani Bapak Ibu nanti namanya Ibu Adriani sebagai dosen koordinatornya. Kemudian dosen pengajarnya, Bapak Ibu jangan bosan akan ketemu lagi sama Pak Rofik ya. Ada Pak Rofik dan juga ada Ibu Mufidatul nanti yang akan mengajar. Jadi secara tim Pak Rofik dengan Bu Mufi akan mengajar di mata kuliah Ar-Orkom. Dan mata kuliah yang ketiga ada matematika dasar dan metode numerik Bapak Ibu ya. Jangan khawatir, matematika ini kan Bapak Ibu sudah belajar mulai SD ya, nggak akan susah pasti ya. Tapi mata kuliah matematika ini nanti kita adakan secara asinkronus melalui e-learning seperti biasanya. Dalam seminggu ini, mungkin nanti di akhir minggu akan dikirimkan link untuk mengaksesnya oleh Pak Syaldi, seperti biasanya akan dijabrikan kepada Bapak Ibu. Sistem pembelajarannya tetap sama, Bapak Ibu silahkan untuk menyelesaikan menyimak materinya selama 7 kali pertemuan, silahkan dikumpulkan tugas-tugasnya, dan insya Allah pasti akan lulus. Yang penting diselesaikan untuk menyimak videonya, itu untuk yang matematika. Kalau untuk yang dua yang sinkronus setiap Senin dan setiap Rabu nanti akan mungkin ada sedikit tambahan latihan gitu ya, tugas-tugas yang membantu Bapak Ibu supaya lebih lebih mendalami apa yang kita pelajari gitu. Jadi nanti akan ada beberapa hal seperti biasanya, tugas tambahan untuk latihan supaya Bapak Ibu memahami apa yang sudah kita pelajari. Oke, mungkin itu pembukaan dari saya untuk di periode 2 ini. Tanpa terasa sudah di ujung setahun ya, Bapak Ibu melakukan perkuliahan online seperti ini. Jadi insya Allah nggak akan kerasa 2 tahun lagi ya Bapak Ibu. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam menjalani perkuliahan online ini. Ya, sebelum kita mulai, sebelum saya sampaikan ke Pak Hadi, mungkin sebaiknya kita berdoa dulu ya Bapak Ibu sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini, pada khususnya dan juga perkuliahan kita sampai dengan 3 tahun ke depan pada umumnya bisa berjalan dengan lancar dan kemudian kita bisa dipertemukan secara offline pada waktu wisuda ya Bapak Ibu semua. Amin. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing, saya persilahkan. Berdoa selesai.
Oke, baik. Langsung saya serahkan kepada Pak Hadi untuk memulai kelas. Nah, nanti akan berkolaborasi dengan Pak Tengki yang akan menyampaikan materinya. Silakan Pak Hadi. Baik, terima kasih Bu Rina. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Hadi yang menemanin Ibu selama 7 kali pertemuan ya. Di pertemuan hari ini kita akan membahas di pertemuan pertama membahas mengenai pengenalan multimedia interaktif seperti itu. Seperti yang sudah saya share di grup tadi pagi, ya. Di pengenalan interaktif akan membahas mengenai definisi interaktif, jenis-jenis multimedia yang akan dipelajari, terus dasar-dasar multimedia, ada media interaktif, ada multimedia interaktif, dan multimedia linear. Itu yang akan dijelaskan nanti oleh dosen pengampu selaku dosen pengampu yaitu Pak Tengki. Dan juga nanti akan membahas mengenai multimedia interaktif seperti apa, hiperaktif seperti apa, dan linear seperti apa. Itu akan dibahas juga seperti itu. Serta proses-proses atau workflow-nya atau alurnya juga nanti akan diperinci oleh dosen pengampu yang akan dibahas oleh Bapak Tengki. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin pengantar dari saya sedikit singkat. Semoga Bapak Ibu bisa memahami dari materi yang disampaikan oleh dosen pengampu dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya seperti itu. Seperti yang di grup tadi sudah semangat sekali bertanyanya seperti itu sampai saya juga keliwungan untuk menjawab seperti itu. Mungkin nanti juga bisa lebih diperjelas dalam bentuk diskusi dengan dosen pengampu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga perkuliahan ini berjalan dengan lancar sampai selesai dan semangatnya tetap terbangun. Oleh karena itu saya pasrahkan ke dosen pengampu. Dipersilahkan kepada Pak Tengki untuk menyampaikan materi pembahasan mengenai pengenalan multimedia interaktif di pertemuan pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tes suara dulu. Ya didengar ya, Pak Adi, suara saya? Dengar Pak. Dengar ya, Pak. Kita mulai ya hari ini. Jadi gini ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin perkenalan untuk pertama dulu. Jadi nama saya seperti yang sudah tertera di pengampu mata kuliah yaitu Tengki Triyono. Kebetulan mungkin Bapak Ibu saya akan kasih informasi dulu. Jadi saya di sini di Asia ini mengajarkan beberapa mata kuliah yang berbasiskan multimedia ya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang saya ampu yaitu game, pemrograman game, kemudian pengembangan game, terus kemudian animasi 3D, terus kemudian beberapa mata kuliah yang berbasiskan visual effect juga sama. Oke, kita langsung mulai aja ya dari yang materi yang sudah saya sampaikan. Jadi di sini gini, saya mungkin agak sedikit mau jelaskan terlebih dahulu pembukaan. Ada beberapa pertanyaan ya tadi yang di-share sama Pak Hadi ya. Tapi pertanyaan ini bagus ya. Jadi saya mau ceritakan dulu latar belakang pemilihan software ya. Ini penting sekali. Karena ada beberapa yang harus saya jelaskan di awal. Mungkin tadi ada yang bertanya ya Pak Hadi ya. Mas apa tadi Pak tadi siapa namanya tadi? Saya lupa tadi. Ada pertanyaan bahwa apakah kan kita Bapak Ibu sudah terima ini ya dokumen dari saya, yaitu kita menggunakan yang namanya Adobe Flash. Ya. Ada pertanyaan bagus yang harus saya jelaskan di awal supaya Bapak Ibu mengerti kenapa kok kita masih menggunakan Flash. Jadi pertanyaan tadi begini,
Pak, apakah flash masih bisa dipakai untuk di Windows 10 atau Windows 11? Kalau secara jawabannya singkat, ya masih ya. Jadi mungkin Bapak Ibu harus tahu dulu, flash ini sebetulnya adalah produk lama. Jadi sudah ada tahun 96 waktu itu. Dengan perjalanan sampai panjang lebar, panjang sampai sampai sekarang ini masih tetap ada. Tapi Bapak Ibu harus tahu juga bahwa si flash ini sekarang sudah tidak dikembangkan lagi oleh Adobe ya, secara ininya dukungan ya. Tapi apakah ini software ini terus nggak akan kepake? Kalau saya jawabnya masih bisa dipakai asalkan untuk hanya digunakan di uh, offline. Jadi offline. Jadi kalau untuk online dulu flash itu didukung sangat 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 didukung oleh yang namanya apa Peramban atau ya seperti kayak Google Chrome, terus kemudian Mozilla, mereka sangat mendukung sekali yang namanya dengan flash. Tapi semenjak 2020 dukungan tersebut dia ditarik. Jadi sekarang hanya untuk digunakan secara offline. Nah pertanyaannya gini, Pak, kenapa kok nggak diganti pakai menggunakan aplikasi lain? Nah di sini eh, ada beberapa pertimbangan dari saya. Nanti saya punya ada beberapa video yang akan saya sharing ke Anda-Anda semua. Ada beberapa pertimbangan yang kenapa kok masih saya menggunakan flash atau kita menggunakan flash ya. Jadi pertama ini adalah yang tadi saya ceritakan ya. Ini masih akan kita gunakan untuk di media uh, offline. Jadi hanya untuk di PC. Kalau online saya nggak recommendedkan. Tapi apakah nggak bisa nanti untuk digunakan di online? Bisa. Jadi flash itu nanti bisa dikonvert dokumennya bisa menjadi yang namanya HTML atau menggunakan APK ya. Itu masih bisa. Nah, ada beberapa alternatif software sebetulnya yang bisa bisa dipakai. Cuman saya nggak akan kalau misalkan ini software itu lumayan berat, lumayan berat. Jadi saya akan kalau misalkan apa kira-kira pengganti flash yang mumpuni. Mungkin salah satunya adalah mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Unity. Unity itu sebetulnya adalah software untuk game, tapi dia bisa dibuat untuk menggunakan membuat sebuah aplikasi interaktif ya. Tapi ada tapinya Bapak Ibu. Kenapa? Unity lumayan berat software ini. Butuh PC yang atau laptop yang speknya tinggi. Nah, ini kalau saya paksakan ke Bapak Ibu nanti akan jadi masalah. Itu yang pertama, masalah hardware. Kemudian yang kedua, Unity ini adalah software yang betul-betul coding oriented. Jadi codingnya itu sangat-sangat luar biasa. Jadi karena memang dia berbasis untuk membuat game, jadi saya akan menghindari hal-hal yang seperti ini. Wah ini kalau misalkan diberikan kepada Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan merasa bosan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pertimbangannya mungkin tetap saya akan menggunakan flash. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian ketahui, flash ini untuk yang versi sekarang, dia sudah berganti nama, yaitu bernama Animator CC, yang versi yang terbaru ya. Apakah beda Pak? Lumayan berbeda, lumayan jauh, tapi secara basic penggunaannya tetap sama. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menggunakan versi yang lebih rendah, kemudian berganti ke yang lebih tinggi, ini nggak akan jadi masalah. Jadi untuk Bapak Ibu tahu ya, untuk di kelas ini saya akan menggunakan masih yang versi CS6. Lagi-lagi pertimbangannya apa? Jadi dalam proses kita mengajar Bapak Ibu untuk di kelas saya yang ampuh juga secara offline maksud saya harus mempertimbangkan aplikasi yang masih bisa digunakan oleh mahasiswa. Jadi saya nggak bisa ego, saya harus pakai versi yang terbaru. Nah ini nanti karena gini, ada beberapa software ya, itu memang yang terbaru itu kadang-kadang agak sedikit berbeda gitu loh. Maka hal-hal tersebut saya hindari. Jadi saya di sini menggunakan masih yang versi lama, jadi menggunakan CS6. Tapi secara basic dan secara struktur workflow dari aplikasinya itu masih tetap sama dengan yang
eh, versi lama atau yang versi baru. Itulah begitu pun sebaliknya. Jadi kurang lebih itu pertimbangan saya kenapa kalau Bapak Ibu tadi ada yang tanya di Pak Hadi, Pak apakah flash masih bisa apa namanya dipakai di Windows 10? Sangat-sangat masih bisa. Jadi mungkin Bapak Ibu harus saya sedikit ceritakan yang nggak bisa itu biasanya untuk di apa namanya di Peramban itu sudah ditarik semua dukungannya. Tetapi kalau untuk offline kita misalkan bikin sebuah interaktif atau program exe untuk PC yang tidak di offline kan atau tidak di online kan itu masih sangat-sangat capable dan sangat ringan. Andai kata pun Bapak Ibu masih ingin nanti dibuat menjadi online, kita bisa merubah mengkonvertnya menjadi HTML atau HTML5. Jadi tidak ada masalah. Jadi ini mungkin sebuah kayak itu adalah ya fenomenanya seperti itu ceritanya. Jadi nggak usah takut ini nggak apa namanya softwarenya sudah tidak didukung oleh nggak ada masalah menurut saya masih sampai 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 saat ini saya masih memakainya terutama untuk multimedia dasar. Mungkin sedikit wawasan buat Bapak Ibu, saya belajar Flash ini tahun 97 Bapak Ibu. Jadi nggak waktunya nggak sedikit. Jadi zaman saya masih kuliah itu Flash baru keluar setahun saya sudah mempelajari aplikasi ini. Dan sampai sekarang masih saya pertahankan, tapi saya tetap menggunakan beberapa aplikasi yang tadi saya bilang Unity tadi ya, saya sekarang membina lebih banyak ke situ karena memang di Asia ada jurusan game dan multimedia. Nah itu mungkin sekedar pembuka supaya Bapak Ibu tahu bahwa oh software yang kita pakai ini adalah seperti ini. Oke, mungkin dari sini supaya kita nggak tegang ya. Mungkin ada yang kita jadi santai aja ya. Jadi istilahnya nggak usah terlalu tegang. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan seputaran yang barusan saya sampaikan. Ada mungkin ada yang ditanyakan. Monggo. Ada nggak? Mungkin saya tanya dulu deh. Adakah Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan produk ini? Adakah yang sudah pernah menggunakan? Ada? Belum ada. Baru dengar sih, Pak. Kenapa? Baru dengar ini. Oh, baru dengar. Ya, wis enggak apa-apa. Jadi nanti kita akan pelajarin. Jadi apa jadi sekali lagi itu tadi pertimbangannya kenapa kok saya menggunakan ini. Saya nggak mau membebankan Bapak Ibu dengan menggunakan Unity. Mungkin Pak Adi yang sudah tahu sendiri Unity itu seperti apa, parameternya itu satu Indonesia Raya. Berat banget, Pak. Berat. Kalau tidak betul-betul nggak akan mau. Bahkan mahasiswa saya itu banyak juga yang istilahnya agak sedikit keberatan menggunakan aplikasi ini. Tapi mereka karena sudah Blender. Ya kalau Blender lain lagi. Jadi kurang lebih ya seperti itu. Oke ya, nggak ada pertanyaan. Ini gimana Pak Adi? Anaknya saya langsung ke share screen aja ya. Monggo, Pak. Monggo. Ya, saya share screen ya. Bapak Ibu sudah dapatkan materi dari saya. Nanti boleh dibuka lagi. Bentar. Atau Bapak Ibu sulit untuk membuka materi itu atau bagaimana? Oh ya. Mungkin Bapak Ibu nggak bisa buka itu ya? Halo? Bisa buka dokumen dari saya itu? Saya nggak bisa Pak, karena ada flash player-nya end of user license agreement Pak. Nah, ya. Ya nanti saya sertakan ya. Nanti saya sertakan ya, atau nanti saya convertkan yang versi HTML-nya. Tapi sebetulnya tidak ada masalah. Nanti di-downloadkan ada kok yang bisa. Oke, sebentar. Bapak Ibu bisa baca ini ya. Halo? Bisa, Pak. Bisa, ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Kita ngomong dulu ini apa namanya istilahnya meluruskan dulu ya, definisi dulu ya saya ngomong. Jadi interaktif multimedia kalau secara entomologis bahasanya ya, ini terdiri dari berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari multi yang berarti banyak, kemudian bermacam-macam medium yang berarti sesuatu yang dipakai untuk mendistribusikan, memprioritaskan informasi, sehingga multimedia dapat diartikan sebagai media menggabungkan dari unsur yang lebih dari satu, teks, gambar, grafis, info, dan lain sebagainya. Ini yang beliaunya yang
mengatakan ya. Oke. Nah, sekarang saya langsung aja dulu. Kalau Anda mendengar kata-kata multimedia itu sebenarnya banyak sekali apa namanya tergantung dari sudut pandang orang yang membuat. Jadi kalau kalangan mungkin dari teknologi ya, orang-orang elektro, kalau Anda tanya, mereka akan memiliki definisi yang berbeda dari seorang orang yang dari basicnya informatika. Nah, tapi saya nggak akan terlalu bahas ke yang orang elektro atau orang ya orang elektro ya. Saya akan coba langsung aja menuju ke jenis-jenis multimedia. Ya. Ini biar Anda bisa paham bahwa banyak segmen, itulah banyak media yang termasuk dalam ruang lingkup dari multimedia itu sendiri. Jadi yang pertama, multimedia interaktif. Jadi multimedia interaktif adalah pengguna mengontrol kapan elemen multimedia yang akan dikirim atau ditampilkan. Jadi di sini ada sifat interaksi antara uh, user dan program yang saling berinteraksi. Ya. Itu yang jadi ciri. Kemudian berikutnya ada multimedia hiperaktif. Hiperaktif memiliki struktur instrumen yang mempunyai tautan dan link yang menghubungkan elemen-elemen multimedia yang lain. Nanti saya kasih contoh. Kemudian berikutnya adalah multimedia linear. Jadi Bapak Ibu kalau nonton animasi, terus kemudian kayak ya animasi yang ya animasi 3D, bentuk 2D dan segala macam, itu termasuk dalam kategori produk multimedia linear. Jadi dia hanya, Bapak Ibu hanya sebagai penonton dan hanya menikmati produk multimedia tersebut tanpa adanya interaksi. Nah, itu yang ada 3 ini. Nah, sekarang kita ngomong dulu secara jenis ya. Maksudnya apa saja sih yang masuk ke dalam yang namanya di multimedia interaktif? Jadi multimedia interaktif ini banyak ya. Jadi pertama mungkin Bapak Ibu pernah sering sekali mungkin melihat yang namanya media pembelajaran. Media pembelajaran yang berbasiskan flash yang sifatnya offline itu banyak sekali beredar di pasaran yang biasanya dijual dalam bentuk CD ya. Kemudian presentasi. Presentasi, Bapak Ibu menggunakan apa itu yang produknya Microsoft itu apa itu yang PPT PowerPoint, ya? Pak. PowerPoint. Saya karena masalahnya saya nggak pernah pakai, Bu. Jadi presentasi yang menggunakan PowerPoint itu sebenarnya adalah termasuk dalam kategori multimedia interaktif. Kemudian game, jelas Bapak Ibu juga sudah pernah sering lihat sekali lihat. Kemudian interaktif digital signage. Interaktif digital signage ini apa? Jadi modelnya kayak misalkan Bapak Ibu ke bandara atau ke mall, ada papan gede yang di situ terus kemudian kita bisa apa namanya cari informasi di papan itu kita tekan-tekan untuk melihat atau menjalankan program yang ada di situ. Nah, itu termasuk dalam kategori interaktif digital signage. Virtual reality yaitu yang model pakai Google itu ya. Kemudian mobil aplikasi yang ya sudah Bapak Ibu juga sudah pernah sering sekali lihat ya. Interaktif video ini biasanya menggunakan YouTube sebagai media untuk menjalankan. Kemudian augmented reality ini menggunakan kameranya Android untuk melihat sebuah gambar, kemudian akan dibangkitkan gambar yang lucu dan unik untuk menarik perhatian dari audiensnya. Kemudian berikutnya ada digital magazine atau komik. Nah ini kalau kita lihat, Anda mungkin Bapak Ibu lihat semua ini di YouTube ya, ada dari semua kategori ini. Jadi intinya apa? Ada interaktif antara orang yang main sama orang yang main sama program tersebut. Kemudian kalau yang multimedia interaktif ini adalah web karena dia menggandeng menggunakan elemen-elemen yang besar. Kemudian online game ini juga termasuk dalam multimedia interaktif. Kemudian berikutnya adalah multimedia linear. Multimedia linear itu bisa dalam beberapa kategori. Ada simulasi, kemudian motion graphic, video, animasi 3D, dan 2D. Nah, jadi ini kalau Bapak Ibu ketemu dengan istilah-istilah yang aneh ini, maka ini sebetulnya adalah bentuk-bentuk atau jenisnya dari multimedia interaktif atau multimedia yang ada di dalam luaran sana. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi secara pembagiannya seperti ini.
dari yang saya paparkan ini mungkin ada ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Monggo, nggak usah takut-takut, santai saja. Simulasi, motion graphic. Nanti saya tunjukkan beberapa contohnya ya. Saya ambil contohnya yang langsung punyanya anak Asia aja. Boleh, Rina, nggih? Mungkin Bapak Ibu bisa menanyakan, karena dari contoh-contoh yang diberikan oleh Pak Tengki, secara tidak sadar kita sudah memakai seperti itu ya, sudah memakai. Salah satu contoh di virtual reality, Google Voice, itu voice juga masuk ya Pak ya? Masuk. Voice masuk di situ. Magazine, digital comic dan lain semacamnya itu sudah ada secara tidak langsung, kita sudah kan. Dari materi-materi ini yang mungkin dari Bapak Ibu yang masih belum paham dasar-dasarnya bisa langsung sebenarnya sudah dipakai di handphone kita, sudah banyak sebenarnya. Ya, secara tidak langsung sudah ada, tapi kita kan tidak tahu fungsinya itu apa seperti itu. Itu saja sih sebenarnya, mungkin lebih memperluas lagi, memperluas wawasan lagi, mungkin hal-hal yang kecil yang Bapak Ibu jumpai di handphone ataupun apa bisa ditanyakan secara langsung. Mungkin itu saran. Ada ditanyakan mungkin? Jadi mari Bapak Ibu. Ya, monggo. Jadi untuk membuat kalau kita bicara soal pembuat ya, istilahnya pembuat, skill apa aja yang akan dibutuhkan dalam konteks kita membuat multimedia interaktif. Yang pertama jelas yang paling kelihatan itu adalah di desain. Jadi desain, kemudian yang berikutnya adalah di coding. Karena ada beberapa yang di sini yang saya tuliskan di sini, dia membutuhkan yang namanya coding untuk menghasilkan suatu visualisasi atau interaktif yang baik. Jadi ini kalau ditanya, ini menggabungkan dua sisi Bapak Ibu. Jadi dua sisi antara coding dan desain. Jadi dua hal yang dijadikan satu. Kalau desainnya bagus, kalau misalkan dalam konteks untuk membuat game, mungkin mereka juga akan kesulitan karena game ini betul-betul membutuhkan dua sisi skill. Nah, dari yang Bapak Ibu di sini yang tadi saya paparkan, kita nanti hanya sampai ke sini saja Bapak Ibu. Sampai ke sini. Saya nggak akan masuk ke yang virtuality karena kalau kita bicara soal authoring, ini ceritanya panjang Bapak Ibu. Jadi panjang, butuh waktu dan butuh ketelatenan untuk ya membuatnya. Oke ya, mungkin nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, saya lanjutkan dulu ke berikutnya. Aplikasi ya. Jadi aplikasi yang seperti yang sudah saya jelaskan, saya akan menggunakan Adobe Flash. Bapak Ibu boleh menggunakan yang terbaru. Yang terbaru itu nanti ada namanya Animate CC. Ya. Jadi mungkin agak sedikit lebih berat, tapi oke lah, worth it lah, karena ada beberapa yang tambahan-tambahan yang bisa memudahkan Bapak Ibu dalam proses membuat yang namanya program multimedia, baik itu nanti sifatnya untuk digunakan mengekspor file, terus kemudian ada beberapa efek dan segala macam, itu ada di Flash yang terbaru yang sudah berganti nama menjadi Animate CC. Ya. Jadi seperti ini. Jadi dia merupakan authoring yang nah ini Bapak Ibu yang mungkin harus diketahui ya untuk yang barusan menggunakan ini. Jadi dia menggunakan konsep timeline. Jadi menggunakan konsep timeline untuk menyusun membuat project sebuah jika software. Jadi kalau misalkan dalam yang bahasa umumnya, kalau software menggunakan konsep timeline, dia merupakan software pengolah animasi. Tapi Flash ini nanti bisa menghasilkan dua produk Bapak Ibu. Jadi pertama, produk yang dihasilkan adalah ini tadi ya saya sudah jelaskan, multimedia interaktif. Kita bisa bikin menggunakan majalah digital, presentasi, web, game, dan lain sebagainya. Kemudian si Flash ini juga bisa membuat yang namanya animasi 2D. Jadi Bapak Ibu belajar satu langsung bisa menggunakan dua genre ya, saya ngomongnya dua genre produk untuk di apa namanya yang bisa dihasilkan. Jadi
seperti ini. Sebelum saya nanti masuk, ini hari ini Pak Adi, kita nggak bisa masuk ke flashnya dulu ya Pak Adi? Baik, Pak. Hah? Nggak bisa ya? Karena kan Bapak Ibu belum banyak yang install. Belum banyak mungkin. Ya, mungkin malah belum ada mungkin. Masih bingung buka kayaknya tadi, Pak. Masih bingung buka. Ya, nanti saya akan taruh rumah jadi HTML atau XC aja lah nanti. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin gini aja ya Pak Adi. Saya akan coba untuk masuk ke flash tetap langsung. Ini keser nggak? Ini keser nggak Pak? Ini keser nggak? Yang ini enggak ya? Keser Pak. Keser ya? Yang ini flash saya ini keser ya? Ya yang kuda. Bukan, yang saya harus keluar dulu berarti. Yang bukan yang kuda, yang ini aplikasinya. Potong tadi, Pak. Hah? Ini masuk nggak ini? Masuk tapi kepotong, Pak. Oh ya wes ya. Nanti saya aja keluar dulu ya begitu ya Pak Adi. Nanti. Oke, Pak. Oke. Saya akan coba dulu jelaskan dulu masalah yang tadi ya, bentar. Ini ya, kalau ini yang ini masuk ya Pak. Oke. Pertama, sebelum kita masuk ke flash dulu, saya akan coba untuk menjelaskan tentang definisi yang namanya animasi. Karena definisi ini akan sangat sering sekali atau lebih akan sangat membantu sekali dalam proses Bapak Ibu memahami yang namanya flash. Jadi secara definisi, animasi sequence bitmap yang saling berhubungan antara sebelum dan sesudah. Dan bila mana dia dijalankan dengan kecepatan tertentu akan menghasilkan efek ilusi. Jadi misalkan saya punya gambar kuda ini, maka kalau misalkan saya jalankan satu persatu gambarnya, maka gambar itu sebetulnya seperti ini. Karena ini nanti akan digunakan di dalam flash itu sendiri, terminologi ini. Jadi kalau misalkan dijalankan dengan kecepatan tertentu, maka dia akan jalan seperti begini. Ini secara definisi dari animasi. Karena kenapa kok ini penting? Sekali lagi, flash menggunakan konsep timeline. Ya. Oke, mungkin saya lanjutkan berikutnya. Saya terpaksa untuk masuk dulu ke sini dulu ya. Langsung aja Pak Dia biar cepet ya. Ini pertama, workflow-nya. Nanti Bapak Ibu pakai yang versi yang terbaru pun masih tampilannya masih sama ya. Jadi pertama yang harus kita pahami dulu di dalam flash, yaitu secara garis besar, kita melibatkan bagian yang terpenting, di 3 bagian yang terpenting di dalam flash, yaitu yang pertama adalah timeline. Timeline ini tadi yang saya sudah pernah bilang, tadi saya bilang, bahwa ini tadi nanti untuk tiap-tiap frame ini akan berisikan sebuah gambar. Shortcutnya kalau nanti kita gunakan yaitu Ctrl-Alt-T. Berfungsi untuk mengatur waktu, durasi, dan menata layar frame, rate, dan lain sebagainya. Jadi nanti aset-aset yang akan kita gunakan itu nanti akan terletak dia di sini. Jadi modelnya seperti gini, tumpukan atau layer. Ini yang pertama. Berfungsi untuk mengatur waktu, durasi, dan menata layar frame, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah elemen yang kedua adalah stage. Stage ini fungsinya untuk mengatur visual. Jadi Bapak Ibu meletakkan elemen-elemennya di ujung pojok sini atau di tengah, itu nanti akan diletakkan di dalam sini. Kita Bapak Ibu melihat langsung di dalam layar seperti ini. Oke, terus kemudian yang ketiga adalah library. Library ini adalah tempat untuk menyimpan semua aset yang akan digunakan dalam sebuah proyek yang akan disusun. Jadi semua aset, jadi aset kalau kita nanti saya ngomong aset itu adalah apa? Aset itu adalah elemen-elemen yang kita gunakan untuk membuat proyek multimedia itu sendiri. Kita harus masukkan ke dalam di sini. Masukkan ke dalam library. Jadi 3 hal ini yang akan sangat berguna untuk Bapak Ibu ketahui bahwa seperti ini loh workflow-nya. Nanti akan saya contohkan di flash-nya ya, bagaimana yang konsep yang ini. Oke, sebentar. Oke, ini berikutnya ya. Kalau Bapak Ibu tanya aset itu apa Pak? Aset itu secara definisinya adalah file multimedia yang bisa berasosiasi dengan flash. Gambarnya bisa berupa bitmap atau vektor atau suara, di mana file tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun proyek di dalam flash. Si flash ini punya
apa namanya ring yang sangat lebar untuk melakukan importing file-file gambar atau file audio ke dalam project kita. Jadi ini ada beberapa file yang bisa kita ambil, kita masukkan ke dalam flash, terus kemudian ya udah kita olah. Jadi ini kita bisa ambil yang bisa. File AutoCAD pun bisa masuk ya. Terus kemudian ya ini seperti ini. Ini berikutnya. Oke. Saya akan contohkan dulu ke Pak Adi ya, Pak. Saya ke apa namanya? Ke new share dulu ya. Saya akan Baik. coba new share. Pak. Saya akan coba untuk masuk ke flash-nya sebentar. Oke. Ini terlihat ya Bapak Ibu? Terlihat ya? Lihat, Pak. Lihat ya. Oke. Lihat, Pak. Ini adalah aplikasi yang akan kita gunakan. Jadi yang tadi saya jelaskan. Jadi di sini sebentar saya akan keluarkan dulu. Oke. Jadi yang tadi saya jelaskan di awal, jadi flash itu tersusun ada satu, ini adalah stage-nya, kemudian ini adalah timeline-nya, sedangkan ini adalah library-nya. Tiga hal ini merupakan komponen utama di dalam flash dalam proses kita membangun yang namanya interaktif multimedia. Contoh tadi saya bilang aset, jadi setiap aset kita masukkan, jadi kita masukkan ke sini ya. Misalkan caranya nanti kita akan belajarin sama-sama. Mungkin hari ini tidak bisa Bapak Ibu ikut praktek dulu. Saya akan lakukan sendiri dulu ya. Semisal kita akan import sebuah image yang bentar. Biar Bapak Ibu tahu konsepnya dulu. Saya akan coba dulu ngambil sebentar. Semisal saya punya gambar ini, saya akan masukkan di dalam stage saya. Lihat Bapak Ibu, saya punya gambar, saya letakkan dia di sini. Bentar. Saya kecilkan dulu biar. Oke, perhatikan konsep ini dulu Bapak Ibu ya. Kita nggak akan terlalu cepat-cepat. Kalau saya terlalu cepat tolong di cut. Oke. Jadi pertama yang tadi saya bilang, kita masukkan sebuah elemen ke dalam. Jadi kita masukkan ke dalam sini, ke dalam library. Di dalam library file ini kita masukkan. Kemudian secara basicnya nanti kita bisa letakkan kembali. Jadi importnya ada dua macam versi. Jadi yang pertama adalah diimport secara langsung ke dalam stage. Kedua, import ke dalam library terlebih dahulu. Bapak Ibu boleh melakukan yang mana terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini menyatakan mengatur waktu. Jadi gambar ini, kalau Bapak Ibu saya tanya mungkin ya, gambar ini muncul berapa frame Bapak Ibu? Bisa dilihat. Ini saya besarkan ya. Jadi sudah paling besar ini. Ini gambar ini akan terlihat muncul hanya satu titik begini. Ini menandakan atau mungkin kayak gini kan ya. Sebentar. Oke, saya buat preview. Nah, kalau seperti ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Gambar ini muncul berapa frame? Atau berapa frame? Ini kita sebut namanya frame. Satu. Satu ya. Ya, satu frame. Satu. Oke. Jadi seperti di catatan saya tadi bahwa gambar ini muncul hanya satu frame saja. Nah, seperti tadi saya bilang, Flash ini memiliki konsep yang namanya timeline. Jadi kalau Anda Bapak Ibu belajar yang namanya PPT atau aplikasi yang lain, Bapak Ibu tidak menemukan konsep timeline ini. Jadi konsep timeline ini hanya ada di dalam Flash saja. Terus kelebihannya apa Pak? Jadi gini, nanti tingkat lanjutnya ya. Jadi dalam setiap presentasi itu nanti kita bisa berikan sebuah animasi di depan atau sebelum masuk kita bisa memberikan animasi yang sangat user define. Saya ngomongnya user define. User define itu maksudnya apa? Bapak Ibu bisa menentukan animasi itu bergeraknya seperti apa, lama frame-nya seperti apa dan seterusnya. Jadi seperti itu.
Jadi sangat-sangat user defined sekali. Nah, saya ulangin lagi. Semisal tadi Bapak Ibu sudah menjawab ini hanya terlihat satu frame. Nah, sekarang perhatikan kalau saya melakukan seperti ini, misalkan insert frame, maka sekarang gambar saya ini muncul 10 frame. Ya, jadi muncul 10 frame. Tapi dengan gambar yang sama, ya, dengan gambar yang sama. Nah, ini nanti saya bisa animatekan di dalam Flash, terserah nanti kita mau animatekannya seperti apa. Nah, ini tapi yang jelas ini adalah konsep dari yang tadi saya jelaskan. Kalau ini kita hapus dari library kita, maka project saya akan hilang. Atau gambar saya akan hilang. Tetapi kalau yang ini namanya embedding Bapak Ibu ya. Jadi kita tempelkan elemen ini ke dalam library. Kalau Bapak Ibu yang di hard disk atau yang di dalam local hard drive-nya ini kita hapus, maka nggak ada masalah karena apa? Sudah masuk ke dalam flash ini. Jadi ini adalah konsepnya yang tadi saya coba untuk jelaskan. Mungkin saya ingatkan sekali lagi, saya akan share lagi tadi yang ini ya. Nah, tadi saya mengambil dari sini. Nah, tadi ini ya. Jadi tempat untuk melakukan secara visual, ngatur yang dipakai, dan ini dan seterusnya. Ini tadi yang saya jelaskan yang di sini ya, Bapak Ibu. Oke, bentar. Saya akan coba ulangin sebentar. Oke, di sini Anda melakukan proses di rotate, di skala, maksudnya di skala, ini nggak akan ada efek dengan yang namanya durasi. Jadi kita di sini hanya mengatur yang sifatnya visual, ya. Jadi mengatur yang sifatnya visual. Nah seperti ini. Jadi di sini hanya mengatur yang namanya durasi, sedangkan di sini mengatur yang namanya visual. Ya, itu mungkin yang saya akan tunjukkan kalau misalkan kita mengimport sebentar. Misal ya, bentar. Ini nanti ada codingnya tapi sedikit, nggak terlalu banyak. Ya, misalkan sebentar, saya akan coba saya contohkan yang betul-betul realnya. Jadi seperti ini sebentar. Ini nanti dulu insert new symbol, movie clip, bentar. Oke. Saya akan import. Caranya seperti ini ya, import to state atau library boleh. Saya langsung ke state. Saya akan ambil gambarnya satu. Saya akan yes. Oke, di sini kita akan lihat gambar saya. Saya masukkan begini. Sebentar. Kalau saya play, nanti di sini ada control, test movie. Ini yang lihat, ini adalah gambar yang sifatnya yang sudah jadi animasi. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Nanti akan Bapak Ibu akan mempelajarinya sendiri. Kalau nggak pegang softwarenya akan sedikit susah. Oke, kita lanjutkan dulu ke yang berikutnya. Sebentar. Presentasiku mana tadi? Oke. Ini konsep timeline-nya ya. Ini Bapak Ibu nanti harus nyoba sendiri. Jadi yang pertama-tama saya akan langsung aja dulu.
Jadi di timeline ini nanti ada beberapa opsi yang Bapak Ibu harus bisa melakukannya sendiri. Jadi yang pertama apa? Menambah layer baru, gunakan icon insert, terus kemudian merename nama layer. Ini saya agak sedikit kesulitan bentar ya, sweeping order. Ini konsepnya di software-nya betul-betul ya. Jadi ini kita sekarang sudah sebetulnya kalau dalam konteks ini kita sudah melakukan praktek. Oke, mungkin sebentar saya akan kembali lagi ke flashnya dulu sebentar. Jadi ini gimana Pak Adi enaknya? Langsung saya nggak, Bapak Ibu belum bisa praktek ya. Jadi ini terlalu praktis ini gimana? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang kesulitan atau bagaimana dari yang dipraktikkan Pak Tengki, atau ada yang ditanyakan? Mungkin pertanyaan aja dulu. Kalau saya nguber ke prakteknya mungkin hari ini mungkin kalau saya paksakan Bapak Ibu mungkin akan agak sedikit bingung. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin bisa menginstal dulu aplikasinya, terus kemudian latihan sebentar, mungkin baru bisa memahami dengan baik. Kalau ini sudah, karena di pertemuan kita cuma singkat, cuma 7 pertemuan, saya harus ngebut sesuai dengan target yang harus dicapai. Mungkin ditanyakan dulu Bapak Ibu. Ada yang ini Pak, minta softwarenya Pak. Ya siap, nanti saya sharing, walaupun sebetulnya ini ilegal ya. Iya nanti di sharing. Nanti di sharing Pak ya. Dari Bapak Prasetya. Nanti kami sharing ya Pak ya, masalah software ini. Mungkin ada yang ditanyakan, mungkin menemukan kesulitan dari yang dijelaskan, atau masih belum paham mengenai teknis-teknis yang dibahas oleh. Mari Bapak Ibu, monggo silahkan ditanyakan atau didiskusikan lebih tepatnya. Ya, saya ingin bertanya Pak. Oh iya, silahkan. Monggo silahkan. Sebelumnya itu yang di timeline itu 5, 10, 15, 20 itu apakah durasinya Pak? Yang angka-angka itu ya? Iya Pak. Itu adalah frame Pak. Oh baik. Frame 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah gambar. Dulu kalau Bapak Ibu pernah di SD pernah gambar yang di pojok buku itu ada digambarin frame 1, frame 2 itu ya seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Jadi frame. Ya, Pak. Nah, terus saya mau tanya lagi Pak. Ya monggo. Jika itu tadi misalnya frame, jadi kalau kita ingin membuat kayak contoh orang berlari gitu Pak, berarti masing-masing pergerakannya itu kita harus buat satu-satu, betul? Iya, harus satu-satu. Oh baik, kalau untuk buatnya sendiri itu apakah bisa langsung di flash atau bagaimana Pak? Kenapa? Kalau buat pergerakannya masing-masing gerakan itu kayak kaki kan melangkah dulu. Oh iya. Kenapa? Nah itu berarti dalam frame ini gimana ya Pak? Maksudnya dari 5 ke 10 atau gimana? Oke, saya ngerti pertanyaan Bapak Ibu secara garis besar. Jadi gini, kalau Bapak Ibu tanya mungkin yang paling gampangnya, berarti saya masih online ke sini ya, masih di sini ya? Masih online Pak, masih online. Enggak, maksudnya iki loh gambarku sing di sini masih ada ya? Masih ada ya? Oke. Jadi gini, mungkin Pak tadi siapa yang tanya Pak? Sahrul. Pak Sahrul ya, oke. Ya. Jadi pertanyaan mungkin yang lebih gampangnya mungkin gini, Pak bagaimana saya membuat animasinya itu? Ya mungkin kurang lebih seperti itu pertanyaan dasarnya. Jadi gini, Flash ini nanti punya yang namanya teknik animasi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Flash ini adalah software yang sifatnya ada 2 produk yang bisa kita bangun. Yaitu pertama adalah membuat animasi. Jadi kalau anak-anak TI multimedia dulu di Asia, mereka dulu bikin animasi 2D. Mereka menggunakan aplikasi ini untuk membuat animasi. 2D Bapak Ibu ya, bukan yang 3D. Nah di sini terus bagaimana? Di sini kita nanti ada tool untuk menggambarnya satu persatu. Jadi harus ada skill menggambar. Jadi ada frame ini menggambar satu persatu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya frame namanya union skinning. Jadi menggambar frame satu persatu ya di sini. Tentu saja ini bukan hal yang sangat mudah.
butuh waktu, butuh ketekunan dan segala macam. Tapi untuk yang sekarang, untuk animasi 2 dimensinya, saya menggunakan aplikasi yang lain untuk membuat animasi yang lebih yang lebih mudah, ya, atau yang lebih mudah atau ya yang lebih mudah. Mungkin saya bisa sharing screen ya. Jadi kalau misalkan animasi yang kita gunakan, baik itu nanti bisa digunakan untuk di dalam Flash juga. Mungkin saya akan share ini. Ini kita lihat ya, Pak Adi, Pak Sarul ya tadi ya. Lihat Pak. Lihat ya. Nah ini Lihat, saya Pak. menggunakan aplikasi yang Bapak Ibu tadi lihat gambar ini ya. Jadi berikutnya untuk membuat animasi ya untuk anak-anak di Asia, karena notabene mereka dari TI, jadi mereka untuk membuat animasi yang hand by hand, frame by frame itu sangat kesulitan. Karena apa? Butuh skill menggambar yang sangat luar biasa. Lain kalau misalkan untuk anak di kafe ya. Jadi saya menggunakan sebuah konsep yang namanya bone animate. Di bone animate itu nanti gambar kita berikan sebuah sebuah bone seperti begini, kemudian kita gerakkan per frame berapa, kemudian kita akan animatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi seperti ini. Misalkan saya buat orang jalan, saya akan animatkan dengan seperti ini. Ini kalau kita buat menggunakan Flash sendiri, ini sangat-sangat susah. Ya, karena harus dilakukan dengan manual. Dengan menggunakan teknologi seperti ini, maka lebih mudah untuk diimplementasikan. Bahkan untuk anak yang tidak bisa gambar sekalipun. Mungkin hanya menggambar satu gambar, kemudian kita berikan bone, kemudian hasil dari sini nanti kita bisa buat dengan menggunakan Flash. Itu yang sekarang yang metode yang saya sharing ke anak-anak. Jadi kalau pakai Flash, kita harus melakukannya dengan frame by frame. Jadi menggambar satu persatu, dan itu sangat menyakitkan. Sangat sangat menyakitkan kalau saya ngomongnya. Sangat melelahkan. Nah, sangat melelahkan ya. Itu kurang lebih seperti itu. Dan hasilnya pun sudah kita bisa import kemana-mana ya. Jadi dari hasil dari animasi yang bone tadi itu kita bisa import atau ekspor kemana-mana. Jadi misalkan untuk dibuat, jadi biasanya untuk game ya. Jadi untuk game, karena di Asia ada jurusan game dan multimedia, ini saya gunakan untuk anak-anak membuat yang namanya aset animasi. Jadi dengan mudah. Mungkin itu jawabannya yang bisa saya berikan. Mungkin bisa ditangkap Pak Sahrul ya tadi ya. Ya, terima kasih Pak. Pak Syahrul, terima kasih banyak pertanyaannya. Sangat membangun ya. Karena dari pertanyaan Pak Syahrul ketahuan dasarnya seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Tengki. Kalau menggunakan Flash sangat capek karena kan manual. Juga hasilnya juga bisa kasar juga nih Pak. Ya, tergantung yang gambar lah istilahnya. Nah, tergantung yang gambar. Nah, jadi saya mencoba untuk melimitasi bagaimana orang yang nggak bisa melakukan proses drawing yang konstan per frame itu bisa membuat animasi yang bagus, asal ngerti trik-triknya dan trik-triknya di metode yang kita gunakan. Nah, ini namanya metodenya adalah bone. Sebetulnya Flash ada yang bone-nya, cuman tidak terlalu bagus. Jadi saya nggak recommended untuk menggunakan. Mungkin itu. Baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu sekalian dari nyambung dari penjelasan Pak Tengki. Dipersilakan. Pak, maaf mau tanya. Ya, monggo. Ya, silakan Pak Asep. Itu di library ada jam PNG ya, PNG. Berarti beberapa gambar yang digabung-gabung ya Pak, di library. Iya, jadi kalau PNG itu sebetulnya adalah format untuk format sebuah gambar ya. Jadi tapi kalau Bapak tanya di sini kok ada 1, 2, 3, ini sebenarnya adalah rangkaian gambar yang tadi saya bikin dari aplikasi lain dan saya masukkan ke dalam sini. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Ini sebenarnya gambar yang sequential. Sequential itu berurut Pak. Tapi kalau ini dalam konteks kayak membuat animasinya loh ya. Tapi kalau misalkan untuk membuat gambar dan segala macam, kita nggak butuh yang sequential. Misalkan butuh background yang bagus, nah kita bisa buat sendiri atau ngambil dari internet gambar latar yang kita bisa bikin.
Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaannya Pak Asep. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu yang lain bisa menanyakan jika paham. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan, monggo. Mungkin karena pertemuan pertama Pak, masih Ya, masih masih eh, masih belum begitu bingung mungkin. Karena nanti kan ketika Bapak Ibu sekalian install, ketemu dengan case atau permasalahannya nanti mungkin lebih kompleks. Nah, seperti ya. itu. Atau mungkin share screen contoh-contoh yang sudah ada mungkin Pak. Mungkin boleh Ya, Pak? oke ya. Boleh, silakan Pak. Ini untuk memotivasi Bapak Ibu. Jadi saya akan sampaikan atau saya akan ambil beberapa contoh tugas karya akhirnya dari anak-anak yang berbasiskan Flash ya. Ini saya ambil yang terbaik yang terbaik. Contoh ya, misalkan saya share dulu. Ini menurut saya ini saya akan tunjukkan karya-karyanya anak Asia yang tadi sebentar. Oke. Sharing sudah tersharing? Sudah Pak. ya. Oh, ini ada yang tanya ini dari siapa ini? Yang mirip yang dipakai sama Pencil Motion. Ya, Pencil Motion ini kalau ada yang tanya Blender berarti sudah ngerti ini. Siapa ini namanya ini? Ini Pasca Prasetya. Ya, Pencil Motion. Jadi kalau tapi sedikitnya konsepnya sedikit berbeda ya. Jadi kalau di Pencil Motion itu dia 2,5D Bapak Ibu. Kebetulan saya juga ngajar Blender juga. Jadi 2,5D. Apa itu 2,5D? Nah ini repot kalau jadi hampir 3D modelnya. Kalau Bone-nya dia mirip di Blender. Ini contoh karya yang lumayan menurut saya bagus. Tapi ini interaktif ya, tapi saya suruh mereka untuk videokan. Jadi ini cerita tentang, mungkin nggak ada suaranya, ini harusnya ada klik-kliknya gitu ya. Tapi di sini lihat, Bapak Ibu, dia membuat kayak sebuah cerita tentang Nabi Yunus dalam versi agama Katolik. Jadi dia di sini membuat konsep. Jadi kalau anak desain, itu yang paling penting adalah pertama adalah konsep, Bapak Ibu. Jadi konsep bagaimana gambar tersebut dibentuk, kemudian tulisan dan segala macam dan tekstur. Nah ini seperti kayak gitu. Jadi dia membuat kayak tekstur kayu ya, model-model kayu. Nah, ini seperti begini. Nah, animasi-animasi yang Bapak Ibu melihat di dalam sini ini di-generate by Flash murni. Jadi tinggal tergantung dari idenya. Nah, seperti ini. Jadi semua di-generate by Flash. Jadi kalau di anak TI multimedia, konsep merupakan sangat penting. Nah, ini merupakan salah satu konsep yang lumayan unik, yang ini bentuknya video, jadi Bapak Ibu nggak bisa lihat interaktifnya, tapi Bapak Ibu bisa lihat animasinya. Sebenarnya harusnya ada suara, cuman ini recording anunya nggak keluar. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu saya contohin begini, maka gambaran Bapak Ibu secara visual itu akan lebih jelas kebuka. Oh, seperti ini loh karyanya. Oke, mungkin saya akan sharing yang lain dalam bentuk yang lain ya. Bentar. Sebentar. Saya
ke sini kan dulu. Ini saya agak sedikit kesulitan. Sebentar. Saya akan carikan sebentar. Yang masih dalam konteksnya Flash ya. Ini oke. Sebentar. Nah, ini ceritanya adalah Flash. Jadi dia digunakan untuk, jadi Flash itu bisa APK ya Bapak Ibu. Digunakan untuk di mobil, mobil device, mobil aplikasi. Nah ini membuat aplikasi papak bahasa Jawa tentang pohon. Nah ini bisa buat seperti begini. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu tidak disupport. Kalau tidak disupport dari kemarin-kemarin sudah saya tinggalkan. Ternyata masih bisa digunakan untuk seperti ini gitu loh. Jadi jangan terlalu takut sama yang namanya apa end of file end of life dari sebuah program. Nah, ini contohnya kayak begini. Tapi kalau di ini apa belum belum dimasukkan ke Android. Saya akan cepatkan saja. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin itu aja dulu gambarannya dulu dari saya. Sebenarnya masih banyak lain. Mungkin minggu depan saya akan tunjukkan yang lainnya. Saya kembalikan dulu ke Pak Adi. Mungkin ada yang ditanyakan. Tadi ada yang sebentar. Saya kembalikan ke sini dulu. Tadi ada yang kan Illustrator sama Photoshop sudah ya. Nah, itu sangat membantu sekali dalam proses kita membuat sebuah aplikasi menggunakan ini. Monggo Pak Adi. Terima kasih Pak Tengki. Ternyata Flash sangat luas sekali ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena dari contoh-contoh yang ditampilkan tadi sangat interaktif juga, dari tampilannya juga soft gitu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu? Silakan. Ada yang ditanyakan yang lain? Belum, Pak. Oh, belum ada. Belum ada. Mungkin untuk minggu depan mungkin sudah bisa menginstal ininya ya, softwarenya ya, dari Bapak Ibu sekalian ya, agar bisa langsung interaktif juga untuk apa prakteknya begitu ya Pak ya. Ya. Nah, karena yang di pertemuan pertama ini kita lebih kepada pengenalan, terus contoh-contoh yang memang sudah ada untuk penyemangat Bapak Ibu, dan fungsi-fungsi Flash itu apa saja sih seperti itu, dan hasilnya seperti apa, seperti yang sudah dipaparkan oleh Bapak Tengki itu. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, apakah ada yang mau ini Bapak Ibu sharing atau bagaimana, atau ada yang tidak paham begitu? Terakhir kali saya menanyakan. Atau di kantornya Bapak Ibu pernah mengerjakan, bisa di-sharingkan seperti itu, terkendala atau seperti apa di kantor, atau pernah pengalaman selain yang dijelaskan oleh Pak Tengki, mungkin bisa saling sharing seperti itu. Misalkan, saya Pak di kantor pakai aplikasi lain, apakah bisa diekspor ke Flash seperti itu, Flash yang manual atau seperti apa, mungkin bisa di-sharingkan kalau memang pernah pengalaman seperti itu.
Monggo. Monggo Bapak Ibu. Mungkin kalau apakah memang baru pertama kali, saya juga tidak tahu apakah memang baru pertama kali mendengar flash Pertama atau kali, Pak. oh pertama kali. Iya. Baik. Jadi intinya di pertemuan pertama ini kita lebih kepada pengenalan fungsi-fungsi di flash itu sendiri dan macam-macam dari interaktif, imersif dan lain semacamnya. Itu dibikin apa saja tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tengki, dan juga output dari mata kuliah ini juga dijelaskan masalah software, ada yang Animate CC yang terbaru seperti itu Bapak Ibu, jadi bisa menggunakan Animate CC dan juga bisa menggunakan Adobe Flash seperti itu. Terus juga tadi sudah dipraktekkan hasil-hasilnya, dan yang jauh tidak kalah pentingnya itu di menu-menunya multimedia interaktif itu ada 3 ya. Ada 3 yang bisa Bapak Ibu praktekkan. Yang pertama yaitu bagian-bagian dari yang 3 itu ada timeline seperti itu ya. Ada timeline, terus ada layer. Kalau layer itu durasi atau waktu itu seperti itu. Terus ada library seperti itu ya. Library itu untuk menyimpan aset dari project multimedia yang Bapak Ibu bikin seperti itu ya. Jadi output dari mata kuliah atau di pertemuan pertama seperti itu. Terus ditambahin contoh-contoh yang sudah dijelaskan secara terperinci dari oleh Pak Tengki seperti itu. Jadi harapan saya nanti di pertemuan kedua juga nanti lebih interaktif lagi, atau Bapak Ibu lebih mencoba terus ada case-nya atau tidak paham nanti lebih lagi untuk tanyakan. Dari contoh-contoh yang diberikan oleh Pak Tengki itu saya secara awam ya melihat soft banget seperti itu ya. Dan juga info dari Bu Rina kan memang sudah Bapak Ibu sekalian sudah sudah mengambil yang namanya mata kuliah Photoshop seperti itu dan Adobe Illustration seperti itu. Jadi punya modal seperti itu ya. Jadi punya modal ya Pak Tengki ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ya punya modal banget untuk praktek yang namanya Adobe Flash. Dari Pak Tengki ada yang diiniin lagi? Ya Mungkin bisa dicontohkan Pak Tengki yang tadi contoh orang yang lompat tadi, bikin aja 5 frame gitu biar teman-teman semakin ada gambaran. Saya lihat kok masih agak bingung. Misalnya bikin aja animasi frame by frame gitu, 5 frame coba di-playkan. Nah, kurang lebih kerja di Flash-nya tadi kan masih konsep aja, ini library, ini frame gitu. Tapi saya lihat masih bingung terus itu gimana gitu. Biar tahu sekilas saja gitu. Jadi minggu depan pada waktu teman-teman install sudah bisa sambil coba-coba gitu Pak. Benar-benar. Bentar. Sebentar saya coba share screen dulu. Mungkin yang tanya itu coba langsung tanya langsung aja sama saya. Jadi jangan takut-takut supaya ini ada yang tanya. Tanyanya langsung open mic aja. Ini tadi dia tanya nih. Pak bentar Bu Rina ya, saya jawab ini Bu. Pak, bedanya frame sama keyframe itu apa? Nah, ini pertanyaan bagus sih. Tapi nggak berani open. Oke, saya jawab langsung. Pak Ardi ini yang pakai baju merah. Oke. Langsung Pak ya, saya jawab ya. Jadi gini Pak Ardi. Sebentar. Frame itu adalah seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi frame itu adalah ya ini rangkaian gambar terkecil dalam sebuah animasi. Nah, kalau keyframe itu adalah sebuah tempat yang berfungsi. Saya akan kasih contoh begini, terpaksa saya harus agak sedikit lebih detail. Tapi saya nggak bikin animasi yang jalan ya. Animasi yang misalkan seperti ini ya. Bentar, ini untuk menjelaskan yang ditanyakan Pak Ardi tadi ya. Bentar. Oke, saya rubah dulu seperti ini. Oke. Misalkan ini kita sebut saya punya yang namanya 10 frame Pak Ardi.
Jadi jumlah gambarnya atau frame saya lebih mengidentikan adalah jumlah gambar. Nah, sedangkan keyframe itu adalah tempat, bentar ya, misalkan saya bikin begini, create motion. Sebentar, ini saya akan insert keyframe. Ini pertanyaan Pak Adi yang tadi ditanyakan. Belum ke-share, Pak. Masa? Belum. Sebentar. Oh iya. Share screen. Ini sudah ya? Pak Adi sudah? Sudah, Pak, sudah. Oke. Saya ulangi lagi. Misalkan ini yang satu warna biru ini kita sebut adalah frame. Frame itu adalah jumlah atau jumlah gambar. Dalam satu elemen ini, satu elemen animasi, dia terdiri dari multiple frame. Ini kita sebut multiple frame. Nah, sedangkan keyframe itu apa? Jadi keyframe itu adalah, kalau secara lambang, itu biasanya di aplikasi apa saja, itu pasti akan diberikan yang namanya sebuah tanda titik seperti begini. Ini kita sebut keyframe. Keyframe itu apa? Keyframe adalah tempat menyimpan informasi, data, transformasi dari objek tersebut. Contoh, objek ini saya buat dia bergerak dari jalan kiri ke kanan. Nah, datanya, nilai datanya itu disimpan di dalam yang namanya keyframe ini. Bentar. Jadi nilainya, datanya disimpan di situ. Oke, sebentar. Bentar. Window. Oke, ini salah satu contoh data yang ada di dalam keyframe. Jadi contoh, misalkan posisi objek ini, yaitu ukurannya sekian, X sekian, tapi begitu dia pindah ke frame ini, dia sudah nilainya akan berbeda. Sebentar. Saya agak sedikit lupa tempatnya. Ya, kurang lebih intinya seperti itu. Jadi intinya keyframe ini ada tempat untuk menyimpan informasi data-data dari transformasi yang ada di dalam objek tersebut. Misalkan contoh di frame, bentar, saya rotate ya, misalkan begini. Nah, transformasi ini dia disimpan di sini, di kotak, di nilai ini. Lihat 37 derajat. Nah, ini tempat menyimpan informasi data yang ada di di dalam software itu. Maksudnya di dalam gambar tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Siapa tadi? Pak Ardi. Ya? Bisa dipahami, ya, terima kasih banyak, Pak Tengki. Ardi. Nanti tak tunjukkan dulu secara ini. Nanti kalau ini tak bahas lebih lanjut, nanti di flashnya akan lumayan bingung karena saya harus masuk ke properti di sini nanti. Terus saya bawa juga harus ngerti yang namanya motion twin itu apa. Nanti lebih lama, kalau dijelaskan lebih lama akan lebih panjang waktunya. Tapi intinya frame adalah elemen dasarnya, sedangkan yang ini tempat wadah kayak variabel lah gitu loh, Pak. Modelnya seperti itu. Ini sudah menjawab tadi ya, Bu Rina. Ini ya kurang lebih seperti ini membuat animasinya. Bu Rina nanti, Pak. Ya kurang lebih seperti itu. Iya, Pak. Iya. Kalau saya nyontohkan yang ini ya abot, Bu Rina. Kalau yang ini. Terus ini ada, kalau yang ini yang tadi yang pakai aplikasi lain agak sedikit berat. Monggo. Ada yang nanya juga, nanti boleh share untuk Windows dan Mac-nya ya, Pak. Kenapa? Nanti boleh share untuk versi Windows dan Mac ya, Pak. Mungkin ini lebih ke software, Pak. Oh,
Kalau Mac saya nggak punya ya. Mungkin Bapak Ibu bisa cari sendiri. Nah, jadi yang ada versi Windows gitu Pak. Windows-nya aja. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ardi atas pertanyaannya. Nanti coba dibantu Pak Hadi untuk nyari yang Mac ya Bapak Ibu. Baik. Coba nanti saya coba carikannya. Mungkin kalau nyari versi Mac-nya mungkin saya agak sulit kalau sekarang. Agak sulit. Karena si Apple ini ya agak sedikit gimana ya? Dia agak sedikit alergi sama si flash ini gitu. Tapi kalau versi Windows-nya banyak. Monggo Pak Adi. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Pertanyaannya Pak Ardi bagus banget barusan. Dari frame kan, dari frame 1 frame, 2 frame, 3 frame bisa dijadikan satu menjadi keyframe seperti itu. Keyframe itu sepemahaman saya itu adalah durasi yang ada pada objek seperti itu ya Pak. Ya. Durasi yang ada pada objek. Jadi objeknya ada berapa, misalkan jalan, lari, atau objeknya itu jalan, jadi memakai berapa frame, itu dijadikan satu, itu seperti itu. Penjelasan Pak Tengki kan ada durasi di dalamnya. Ada data yang istilahnya yang dijadikan patokan di dalamnya seperti itu. Jadi istilahnya kalau keyframe itu adalah batas awal dan batas akhir. Nah, data yang dipakai di dalamnya itu adalah motionnya apa, fungsinya apa, seperti itu. Tergantung dari objek Bapak Ibu yang mau bikin untuk apa. Kalau meloncat ya nanti pakai frame keberapa ya mungkin yaitu durasinya juga dikembangkan seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu. Mungkin sekedar pengumuman, nanti kumpulan frame bisa dinamakan keyframe. Oh bisa, benar-benar Bapak. Pak Muhammad Ikrom, bisa dipahamin seperti itu Bapak. Mungkin sekedar informasi nanti kalau untuk software nanti saya infokan, mungkin bisa di grup atau nanti di classroom Bapak Ibu sekalian. Saya harap nanti harapan kita minggu depan sudah keinstall semua Pak. Ya. Karena dari pengenalan pertemuan pertama ini bisa lanjut seperti itu. Mungkin ada yang lain atau yang ditanyakan? Kalau sudah punya pengalaman di Photoshop, saya rasa bisa juga. Pengalaman sudah seperti itu. Punya dasar. Atau dari Bu Rina ada yang ditambahin, Bu Rina? Nggak ada Pak Hadi, kalau saya kan nggak paham materinya ya. Tapi minimal Bapak Ibu materi yang kita susun, kita sampaikan, sudah kita rancang. Jadi di semester pertama kemarin Bapak Ibu belajar fundamental desain ya, belajar tentang nirmana, apa itu warna, apa itu garis, apa itu elemen, prinsip-prinsip di dalam desain itu apa saja. Terus kemudian Bapak Ibu belajar tentang mata kuliahnya, saya kok lupa. Mata kuliah tentang komputer desain ya, komputer desain Bapak Ibu sudah coba membuat sebuah brief ya kemarin ya, brief konsep, terus kemudian dibuatlah sebuah karya gitu ya. Jadi bisa bikin, kalau di dalam Flash ini berarti Bapak Ibu bikin asetnya tadi ya, bikin asetnya tadi, terus kemudian bisa diimport di dalam Flash nantinya, dan di Flash bisa diolah untuk digerakkan, istilahnya gitu, digerakkan menjadi sebuah animasi, bisa ditambahkan sebuah tombol untuk bisa diklik. Nah, nanti di dalam tombolnya, di dalamnya kita sisipkan sebuah kode namanya action script gitu. Jadi kalau diklik tombolnya apa yang akan terjadi. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu sih Bapak Ibu. Cuman memang butuh dukungan
software dan hardware yang cukup memang. Sama kayak kemarin Bapak Ibu untuk belajar komputer desain, Bapak Ibu juga harus menginstal beberapa software. Nah, di pertemuan pertama ini kemarin memang kita belum menyiapkan dulu karena takutnya kalau kita belum ketemu dulu dan mengetahui konsepnya, tiba-tiba Bapak Ibu kita minta untuk menginstal nanti malah bingung. Jadi memang kita perkenalan dulu. Setelah pertemuan hari ini nanti akan disediakan softwarenya, akan diberikan linknya di Google Classroom. Bapak Ibu silahkan dicoba diinstal. Karena tadi sudah melihat sedikit demo yang dilakukan Pak Tengki, Bapak Ibu sedikit coba-coba, pasti akan ketemu loh, ini kok begini, ini kok begitu. Nah, minggu depan Bapak Ibu bisa bertanya kembali, seperti itu. Itu sih gambaran dari kami. Jadi kurikulum yang kita setting memang tujuannya adalah kembali lagi mendukung Bapak Ibu di sini konsentrasi yang kita tawarkan di awal dulu adalah digital marketing ya. Jadi di dalam digital marketing itu zaman sekarang tidak bisa terlepas dari yang namanya multimedia. Memang nah multimedia ini bukan hanya sekedar kita tiba-tiba membuat sebuah desain, tapi kita juga harus paham konsep dasarnya, nirmana kita sudah belajar, kemudian komputer desain kita sudah belajar, sekarang kita coba animasikan, nanti di semester selanjutnya akan ada materi mata kuliah lagi yang namanya UI UX ya. Jadi di sana coba kita gunakan di dalam UI dan UX sebuah tools atau mungkin sebuah aplikasi yang akan kita gunakan untuk marketing secara digital. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Jadi belajarnya memang bertahap ya. Bingung di depan nggak apa-apa, nanti di belakang insya Allah akan jadi luar biasa. Itu dari saya Pak Hadi. Baik, terima kasih Bu Rina. Jadi dari Bu Rina tadi memang sudah mengakumulasi semuanya dari yang Pak Tengki sampaikan, teman Bapak Ibu sekalian. Jadi memang di pertemuan pertama ini kita masih belum praktek karena harus mengenal dulu seperti itu. Dan juga nanti ketika praktek nanti case-case permasalahannya nanti kita bedah bersama. Mungkin dari Pak Tengki terakhir mungkin ada yang sampaikan. Ini tadi membenarkan, meluruskan, ada yang tanya ini Pak Sebelum Muhammad Ikromil ya, Pak Ikromil Aufa. Pertanyaannya adalah kumpulan frame apakah bisa dinamakan keyframe? Bukan begitu Bapak ya. Jadi lain lagi. Jadi secara fisik ya, keyframe itu tetap satu. Bisa diletakkan di awal atau di akhir dan di bagian tersebut, di frame tersebut nanti ada sebuah kayak variabel atau data. Ini kalau bayangkannya ya, wadah yang berfungsi untuk menyimpan pada frame tersebut itu ada perubahan data nilai apa aja. Kalau di dalam animasi ada istilahnya transformasi, itu kalau secara basic itu ada 3. Position, rotasi, dan skala. Nah, di tiap frame itu bisa ada keyframe. Ya. Nah, di keyframe pada frame tersebut, itu nanti bisa menyimpan data-data tersebut di dalamnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan kumpulan frame, bukan. Jadi tetap frame ya frame saja, yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, keyframe itu nanti bisa terletak di any frame. Terserah, mungkin di frame yang awal atau di akhir, tapi dia di situ nanti ada data yang diselipkan dalam frame tersebut yang menyimpan value transformasi dari objek tersebut. Bisa posisi, bisa rotasi, bisa skala, bisa alfa, dan seterusnya. Kalau yang sudah di luar basic transformasi nanti bisa alfa, bisa speed, bisa dan segala macam. Tapi biasanya yang paling dasar adalah 3 basic transformasi. Posisi, rotasi, dan skill. Nanti minggu depan insya Allah kita akan coba bahas lebih detail. Kalau Bapak Ibu belum pegang software-nya, mungkin bayangkannya pasti akan masih sulit. Itu berani taruhan. Ya. Nanti pelan-pelan, dibuka pelan-pelan pasti bisa. Karena secara materi yang sudah disusun sama Bu Rina ini materi yang esensi yang sudah sangat-sangat esensial, sangat esensial. Satu lagi mungkin yang Bapak Ibu yang nanti akan Bapak Ibu katanya Bu Rina tadi sudah belajar yang namanya Photoshop ya. Nah, nanti di dalam Flash ini, karena dia satu produk dengan Adobe,
Bapak Ibu kalau mendesain sebuah layout itu tidak perlu menggunakan flash, tapi menggunakan Photoshop PSD. Bapak Ibu kan sudah pernah ya belajar menggunakan Photoshop, dokumennya kan namanya PSD. Nah, PSD-nya itu yang nanti kita angkat, kita ambil, kita masukkan ke dalam flash dan jadi. Jadi secara profesional, seorang authoring multimedia designer itu mereka tidak boleh mendesain lewat flash, harus pakai Photoshop kalau produknya sama-sama Adobe. Jadi terus kemudian satu lagi, kebetulan Bapak Ibu saya dengar sudah menggunakan Illustrator ya, betul ya. Nah, kalau pakai Illustrator pun sama, nanti Bapak Ibu bisa tarik Illustrator itu langsung ke dalam flash langsung atau lewat Photoshop dulu. Jadi ini disebut adalah sinkronisasi media. Ya, jadi kan Photoshop, kalau kita ngomong Adobe ada yang After Effects, ada yang Photoshop, ada yang Illustrator. Nah ini mereka saling berkolaborasi filenya. Bisa kemana saja, tanpa harus membuka. Kalau misalnya kita mengedit salah satu aset, maka nanti secara otomatis asetnya akan langsung berubah. Nah, ini kelebihannya kita menggunakan satu produk Adobe. Jadi kalau yang dulu ada beberapa yang masih menggunakan Corel, nah itu sangat susah sekali. Karena apa? Corel tidak disupport sama si Adobe. Ya itu mungkin tambahan dari saya. Jadi ya kalau Bapak Ibu sudah mengambil komputer desain itu sangat-sangat membantu sekali. Mungkin saya kembalikan ke Pak Hadi. Oke, terima kasih Pak Tengki, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad. Terima kasih Bu Rinda. Mungkin teman-teman apa ada yang mau disanggah lagi atau yang ditanyakan lagi terakhir dari penjelasannya Pak Tengki? Dari penjelasan Pak, ya dipersilakan Pak. Putri, monggo Putri. Oh Putri, Ya, Pak. Halo Pak, suara saya kedengeran nggak ya Pak? Kedengeran. Kedengeran Bu. Pak, saya nggak mau menyanggah apapun sih, cuma saya mau kasih informasi aja kalau memang nanti ada materi yang harus kita download atau materi yang harus kita baca, ada baiknya di-share ke kita H-1 sebelum jam mata kuliah Pak, karena kan kita tadi kayak Bapak ngasih materi itu kan kita lagi orang kerja semua ya Pak, jadi saya baru bacanya tuh pas udah selesai kerja, jadi kan ini kita kuliah di hari Senin, ada baiknya di-share-nya Sabtu, jadi kita Sabtu Minggu bisa baca gitu Pak. Jadi ada baiknya materi kuliah hari Senin di-share H-1 sebelum jadwalnya, jadi kita bisa baca dan nggak kaget pas di hari hanya tuh kita nggak kaget lihat materinya ternyata sulit. Iya Pak, terima kasih Bapak, thank you untuk materi malam ini, thank you. Baik, terima kasih Ibu Tri atas masukannya. Mungkin ada yang lain? Kuliah pertama wajar. Kuliah pertama memang wajar, masih dasar-dasar seperti itu, Pak Tengki. Dari contoh-contoh yang diberikan Pak Tengki tadi memang sangat-sangat memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk mini project istilahnya seperti itu. Nah, dari yang dibahas tadi dari frame dan lain semacamnya, mulai dari input image, terus jalanin dan lain semacamnya, itu memang dasar yang memang mungkin bisa dipraktekkan di pertemuan kedua seperti itu. Dan di pertemuan kedua kan nanti bisa, sebelum pertemuan kedua masuk, mungkin bisa install software-nya seperti itu. Dan mungkin dibandingkan dengan masukan dari Bu Tri seperti itu. Tadi yang materinya agak di jauh hari. Supaya nanti pertanyaannya lebih berkembang seperti itu. Case-nya juga ketika Bapak Ibu mempraktekkan nanti bisa lebih gampang ditanggapi. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu sekalian? Atau masih bingung, masih pertama kali
di pertemuan pertama mungkin masih bingung karena masih belum megang tes. Bingung Pak. Nggak apa-apa, bingung. Masih Pastilah kalau misalkan belum mau pasti bingung. Tapi bingung itu merupakan bagian dari proses untuk menuju bisa. Jadi kalau misalkan malah kalau saya heran kalau misalkan Bapak Ibu langsung bisa, karena apa? Ya masalah softwarenya kan belum terinstall dulu. Jadi jangan khawatir, ya nggak usah khawatir dulu lah. Apa? Minggu depan pasti bisa. Saya berani jamin itu. Oke. Dari Pak Tengki memang karena memang belum praktek dan Bapak Ibu belum praktek, Bapak Ibu masih belum familiar juga. Di pertemuan pertama ini masih perkenalan begitu, dan juga ada contoh-contoh yang memang dipraktekkan. Mungkin sambil lalu nanti bisa dipraktekkan satu persatu atau dicoba satu persatu, nanti tes di satu persatu itu nanti bisa didiskusikan. Begitu nggih Pak Tengki nggih. Ya. Nanti solusinya bisa beri. Jadi nggih. Mungkin Bapak Ibu nggih. Silakan. Pak, maaf saya ingin bertanya. Tadi software silakan. yang diperlihatkan oleh Pak Tengki dalam pembuatan pergerakan objek itu namanya apa deh Pak? Maaf deh, saya terlewat. Kenapa? Tadi Pak Tengki yang saya bertanya tentang animasi nama tadi. Softwarenya. Iya. Oh, yang animasi ya? Iya Pak. Iya Pak, betul. Namanya Anime Studio. Anime Studio yang bentar ya, saya share ya. Oh iya Pak. Ini mempermudah sih. Ini ya? Iya betul itu Pak. Iya betul. Anime Pak. Studio namanya. Oh, oke Pak. Jadi ini proses. Terima kasih Pak. Kenapa? Ya, jadi boleh yang kalau mau belajar monggo, tapi saya nggak ngajarin ini di sini. Apa namanya? Jadi fungsinya membuat animasi yang notabene nggak perlu, intinya gini loh. Anda nggak punya kemampuan menggambar, tapi bisa membuat animasi. Udah itu aja mungkin. Gampangannya seperti itu. Kalau animasi murni kan harus gambar satu persatu. Dan belum tentu bagus kan. Nah kalau itu kan gambarnya cuma satu, kita berikan pun. Monggo Pak Adi. Nggih, monggo Bapak Ibu. Apakah memang sampun? Sudah? Atau ada yang ditanyakan lagi? Oke. Mungkin di pertemuan pertama ini mungkin kita cukupkan sampai jam 8 lewat 5. Mungkin di pertemuan minggu depan lebih spesifik lagi, lebih kompleks lagi, karena Bapak Ibu sudah mulai praktek masing-masing. Jangan lupa ada pesan dari Bu Rina, saya menyampaikan juga mengisi review kuliah malam ini. Monggo dipersilahkan Bapak Ibu untuk mengisi review kuliah malam ini, ada di chat. Jangan lupa. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tengki dan Bu Rina, kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti mata kuliah malam hari ini. Sebelum acara kita tutup, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Pak Tengki, terima kasih kepada Bu Rina, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah mengikuti perkuliahan pertama ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dipraktekkan untuk kedepannya. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Matur suwun Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Matur suwun Pak Tengki. Sama-sama Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Tengki. Sama-sama Pak.